dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia dan merupakan filsafat bangsa sejak 18 Agustus 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Awal perumusan Pancasila yaitu pada sidang BPUPKI untuk membahas perumusan Pancasila yang dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juli 1945. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. 3. Periode pengesahan Pancasila. Dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. B. Menanyakan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Dalam Expeditions of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan spiritual, perbedaan antara yang sakral dan profan. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk kepentingan desa. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditentukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama dan bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak pada posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. A. Konsep negara. Tujuan negara dan urgensi dasar negara. Menelusuri konsep negara. 1. Menelusuri konsep negara. Dinopoli menyimpan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tepat, unsur manusia, unsur organisasi. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara secara etimologi, secara terminologis, atau secara istilah. C. Menganalisis sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar. Secara yuridis ketenagakerjaan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar. Secara ringkas pimpinan MPR dan tim kerja sosiologis MPR periode 2009, 2014, dan 2013 mengurangi pokok moralitas dan haluan kebangsaan negara menurut Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan bersifat sosial.
Ketiga, nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat. Keempat, nilai ketuhanan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Empat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Satu argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam perjalanan pemerintahannya, Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunis dan konser Naskakom. Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 garis miring 1978 tentang pemasyarakatan P4. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila, tentang derasnya arus paham yang berdasarkan pada otoritas materi seperti kapitalisme, komunisme, hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Tokoh-tokoh pemikir ideologi. Sastra Pateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Surjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mubiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Unsur-unsur yang mengaruhi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, unsur ateisme. Yang kedua, unsur individualisme. Dan yang ketiga, kapitalisme.